Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel. Memiliki desain keren layaknya motor balap menjadi alasan pecinta otomotif untuk membeli motor sport full fairing. Rata-rata kuda besi jenis ini juga dilengkapi mesin bertenaga yang mampu menghadirkan akselerasi cepat. Tak hanya pabrikan Jepang saja, produsen roda 2 asal Eropa juga ikut meramaikan pasar motor sport di Indonesia. Harga yang ditawarkan pun bervariatif, mulai dari puluhan hingga ratusan juta. Nah, berikut rekomendasi motorsport full fairing segmen 250cc yang dikutip dari Auto.com. Pilihan pertama yaitu Kawasaki Ninja ZX25R. Motor ini menjadi produk sportbike yang kami rekomendasikan. Bukan tanpa sebab, hal itu tentu saja tak lepas dari mesin 250cc 4 silinder segaris. Tak cuma itu, fitur canggih yang disematkan juga menjadi daya tarik tersendiri. Amunisi utama pastinya tentang dapur pacunya, berkapasitas 249,8 cc 4 silinder DOHC 16 katup dan pendingin cairan. Ia menjadi satu-satunya pemain di kelas 250 cc yang memakai 4 silinder segaris, sehingga layak disebut revolusioner. Rangkaian bor dibuat besar sementara stroke sangat pendek, yaitu 50 mm dikali 31,8 mm. Alhasil piston mengayun lebih cepat buas di putaran tinggi. Daya maksimalnya mencapai 49,3 horsepower pada putaran mesin 15.500 rpm dan bisa menyentuh 50,3 horsepower saat senter ram air aktif di atas 100 km per jam. Sementara torsi puncak juga tak kalah mengerikan sob, yaitu sekitar 22,9 Nm di 14.500 rpm. Bahkan putaran mesin masih bisa teriak sampai 17.000 rpm dengan kecepatan maksimum diklaim mencapai 187 km per jam. Semakin menarik soal perangkat pendukungnya sob, seperti gearbox 6 percepatan dibantu teknologi Kawasaki Quick Shifter yang memungkinkan pengendara upset dan downshift tanpa kopling selama di atas 2500 rpm. Rasanya ini menjadi dambaan semua orang yang suka motor sport, bukan? Tentu bukan cuma itu saja sob, ada pula assist and sleeper clutch untuk membuat rasa berkendara lebih nyaman pastinya. Tuas kopling pastinya terasa ringan, ditambah lagi ada lever clutch, serta yang juga penting sleeper clutch menjaga ban tidak selip atau terkunci saat prosesi turun gigi. Hal ini cukup penting ada di sebuah motor yang memiliki performa buas. Untuk fitur dan komponen pengendaliannya patut diacungi jempol sob, seperti Electronic Throttle Valve atau ETV misalnya, yaitu mengontrol jumlah bahan bakar dan udara ke mesin secara presisi. Alhasil bukan hanya tepat sasaran, Anda pun bisa memilih opsi Power Mode yang sistem kerjanya mirip dengan mode berkendara, yaitu tinggal sesuaikan saja ingin memacu liar ataupun santai. Masing-masing berpengaruh ke respon putaran gas. Perangkat elektronik tadi turut mengatur kerja Kawasaki Traction Control atau KTRC. Terdapat 3 tingkatan kontrol traksi guna disesuaikan dengan medan yang dilalui sob. Jika sewaktu-waktu merasa tak butuh, sistem bisa dimatikan total. ZX25R ini juga memiliki rangka tralis yang dirancang dibangun oleh dari adopsi ZX10RR, tunggangan tim Kawasaki di ajang World Superbike. Karakter handling dikatakan tangkas dalam kota, sekaligus agresif di sirkuit. Lengan ayun panjang dan posisi silinder pendek juga sengaja dibuat agar memiliki titik tengah gravitasi yang terbaik di kelasnya sob. Semakin menarik, komponen pendukungnya berspesifikasi tinggi. Bagian depan ditopang fork upside-down 37 mm dengan internal SFF BP Spread Function Fork Big Piston buatan Showa. Sementara belakangnya mengenakan horizontal backlink suspension atau biasa disebut shock tidur. Nah, ini merupakan perdana di kelas 250cc dan disebut mumpuni untuk melintasi sirkuit maupun penggunaan sehari-hari sob. Piranti keamanan juga tentu dioptimalkan, mengingat lajunya kencang. Disc brake semi-floating 310 mm dijepit kaliper 4 piston, sementara belakangnya 220 mm per kaliper 1 piston, lengkap dengan ABS 2 kanal, yaitu untuk varian tertinggi pastinya. Berikut ban Dunlop GPR 300 radial membungkus pelek 5 palang, ukurannya pun 150 per 60 17 in di belakang, serta 110 per 70 17 in di depan. Selain optimal mencakram aspal, ban ini dikatakan cukup ringan sob. Ninja ZX25R ini dijual dalam 2 paket. Varian paling murah di Lego sekitar 96 juta OTR Jakarta dan hanya memiliki warna metallic spark black saja. Selain performa mesin 4 silinder, di varian termurah ini Anda belum bisa menikmati fitur quick shifter dan piranti ABS sob.
Kemudian kami memberikan rekomendasi terhadap motorsport full fairing dari Honda, ya CBR 250RR SPKS. Beda dengan versi sebelumnya, untuk unit ini ia ketambahan fitur quick shifter serta assist and sleeper clutch. Hal ini sekaligus menjadi varian tertinggi yang ditawarkan pihak pemegang merek kepada konsumen di tanah air sob. Honda CBR 250RR SP Quick Shifter dibekali mesin terbaru yang menghasilkan tenaga, torsi, dan kecepatan puncak lebih optimal, baik untuk jalur perkotaan maupun sirkuit. Quick Shifter misalnya ditunjukkan untuk memudahkan pengguna saat melakukan pergantian gigi tanpa harus menekan tuas kopling. Fitur ini juga punya 4 pengaturan, yaitu mode yang mengaktifkan Quick Shifter untuk menaikkan dan menurunkan gigi, untuk menaikkan gigi saja, untuk menurunkan gigi saja, dan mode Quick Shifter off. Semua mode Quick Shifter yang dihadirkan dapat mengikuti keinginan berkendara sesuai dengan DNA total control yang diusungnya. Selain perangkat tadi, tak juga ketinggalan yaitu assist and sleeper clutch, berfungsi untuk membuat pengoperasian kopling lebih ringan serta mereduksi gejala roda belakang terkunci ketika pengguna CBR 250RR SP Quick Shifter menurunkan gigi secara agresif saat pengereman sob. Honda CBR 250RR SP Quick Shifter juga mengusung mesin performa terbaru yang terbaik hasil produksi anak bangsa. Mesin 250cc 2 silinder DOHC 8 katup yang kompak ini dapat menghasilkan tenaga maksimal 40,2 horsepower pada putaran mesin 13.000 rpm dan torsinya 25 Nm di putaran mesin 11.000 rpm. Tak cuma itu saja, rasio kompresinya pun turut dinaikkan dari 11,51 menjadi 12:1. Otomatis pula mendongkrak catatan akselerasi dibanding versi pendahulunya. Nah, PT HM mengklaim CBR 250RR 2020 hanya butuh waktu 8,65 detik untuk mencapai jarak 0-200 meter. Sementara kecepatan puncaknya ialah 172 km per jam. Tak ketinggalan throttle by wire yang menjadi pendobrak standar baru saat Honda CBR 250RR pertama kali diluncurkan. Untuk memaksimalkan fungsinya, ia dilengkapi riding mode selector sehingga pengendara dapat menikmati berkendara di berbagai kondisi jalan, mulai berkendara secara agresif di sirkuit hingga jalanan padat perkotaan. Memiliki 3 pilihan yaitu Comfort, Sport, dan Sport Plus. Bisa diatur sesuai preferensi pengendara. Tentu pula CBR 250RR SP Quick Shifter ini disemati sistem pengereman anti-lock brake system atau ABS. Untuk pasar Indonesia, CBR 250RR SP Quick Shifter ditawarkan dalam 3 opsi warna, meliputi Bravery Red Black, Honda Racing Red, dan Special Edition Garuda X Samurai. Sebagai warna spesial memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Masing-masing dijual dengan harga 76,7 juta untuk Bravery Red Black dan 77,3 juta untuk Racing Red dan 77,7 juta untuk Special Edition. Selain itu, rekomendasi yang ketiga yaitu Yamaha All New R25. 1/4 liter dari Yamaha ini dibekali mesin berkapasitas 249cc DOHC 2 silinder berpendingin cairan. Tenaga yang mampu dihembuskan sebesar 36 horsepower pada 12.000 rpm dan torsi puncaknya 23,6 Nm di putaran mesin 10.000 rpm. Harganya saat ini dijual dengan harga 61,665 juta OTR Jakarta. Tampang depan R25 persis kepunyaan sang kakak yang berkapasitas 600cc karena memang masih satu gen YZF Series, mengandalkan 2 headlight yang dipisahkan oleh ram air yang mengarahkan aliran udara dari depan menuju radiator. Tangki dan fairing samping dibuat ringkas agar lebih nyaman di paha, sementara bagian dari tengah ke belakang masih sama dengan pendahulunya. Pada bagian dashboard masing-masing telah memakai panel instrumen full digital dengan tampilan modern. Yamaha menyajikan semua informasi motor dalam sebuah layar LCD monokromatik berukuran kotak besar. Disematkan juga fitur gear shift timing light untuk memberikan sinyal kepada pengendara lewat kedipan lampu bulat kecil di sisi kanan. Orientasinya agar sang rider bisa mengetahui kapan waktu yang tepat saat berpindah gigi transmisi sob. Nah, rekomendasi yang keempat yaitu KTM RC 250.
Selain motorsport buatan Jepang yang lebih familiar di jalan raya, motor ini mengusung mesin 248,8 cc DOHC silinder tunggal dengan sistem pendingin cairan. Ia mampu mengeluarkan tenaga sampai 32 horsepower pada 9000 rpm dan torsi maksimumnya 24 Nm di 7250 rpm. Daya tersebut kemudian dikawinkan dengan transmisi 6 kecepatan. Secara tampilan khas sport bike Eropa, lampu utama diberikan 2 buah mengadopsi pencahayaan dari halogen. Instrumen panel sudah digital, termasuk untuk menampilkan informasi seperti indikator bensin dan speedometer. Untuk menjaga tampilan sporty, KTM merancang jok pembonceng agar tampak menyatu dengan garis-garis bodinya. Ia membuatnya sekilas terlihat seperti memiliki satu jok saja, padahal tetap bisa membonceng pasangan di belakang sob. Motor sport dari brand asal Austria ini menggunakan suspensi depan upside down dari WP serta suspensi belakang monoshock yang juga garapan dari WP, dan sudah dibekali ABS anti-lock brake system dari Bosch dan slipper clutch anti-hopping clutch. KTM RC 250 tergolong cukup menarik di kelasnya. Harganya cuma 50,9 juta OTR Jakarta. Bisa dibilang bandor tersebut sangat kompetitif untuk bersaing dengan motor-motor dari pabrikan Jepang sob. Dan yang terakhir, selain Ninja 250 4 silinder, Kawasaki juga punya produk lagi di kelas tengah, yakni Ninja 250 SL. Tapi hanya berkonfigurasi 1 silinder sob. Harga jualnya pun terjangkau, cuma 29,9 jutaan saja selama promo berlangsung ya. Namun perlu diingat, dia dijual masih berstatus off the road, sehingga Anda perlu mempertimbangkan tambahan budget untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB hingga menjadi on the road. Kawasaki Ninja 250 SL merupakan motorsport berkapasitas 250 cc berkonfigurasi 1 silinder DOHC berpendingin cairan. Jantung pacunya diklaim mampu mengeluarkan tenaga sebesar 28 HP di 9700 rpm dan torsi puncaknya 22,6 Nm di putaran mesin 8200 rpm. Dayanya disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 6 percepatan. Tak seperti sang kakak, ia punya dimensi lebih kecil, tercatat panjangnya 1935, lebar 685 dan tingginya 1075 mm. Model lampu depannya pun berbeda dengan yang kedua silinder. Ia memakai headlamp tinggal dan memakai lampu bohlam biasa. Meski bodinya ramping, kesan racing khas motorsport Kawasaki tetap dipertahankan. Untuk kapasitas penumpang, bahan bakar disediakan 11 liter dan bobotnya cuma 151 kg. Dirinya menggunakan stang model triple clamp. Aura sportnya terpancar dari jok model split atau terpisah. Bagian buritnya meruncing dan tidak ada hand grip untuk pembonceng. Paling mencolok yang ada pada dirinya yaitu pemakaian rangka model tralis yang terpampang jelas, ditambah dengan warna yang eye-catching kontras dengan bodi. Komponen itu berbahan dasar high extensil steel yang diklaim ringan dan kuat. Elemen modern pada dirinya setara dengan sport 150 cc lainnya. Panel instrumen pakai model serba digital, elegan dan informatif. Selain menunjukkan kecepatan dan perihal fundamental, tertera informasi posisi gigi atau gear tripper meter dan jam digital. Nah, berikut adalah motor-motor rekomendasi untuk motorsport full fairing di kelas 250 cc. Kira-kira yang terbaik yang mana sob? Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.